wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang senantiasa Allah curahkan di dalam kehidupan kita ini, dan mari senantiasa nikmat Allah ini kita syukuri di dalam kehidupan kita ini. Kemudian tak lupa salat beriring salam tentunya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya dan banyaknya kita membaca salawat, insyaallah kita nanti di akhirat akan tergolong orang-orang yang beruntung kepadanya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah Musalla Al-Hilal yang dimuliakan oleh Allah. Adapun pada kesempatan ini kita coba dulu untuk membahas tentang masalah niat. Dan bukan hanya dalam niat dalam ibadah saja, tetapi niat di dalam segala bentuk aktivitas kegiatan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita lihat dulu apa itu pengertian niat. Jadi kalau dalam kamus, niat itu adalah al-qasdu, tujuan, menentujuan. Kemudian al-iradatu, kehendak. Kemudian al-azimatu, azimah, rencana, tekad. Kemudian al-himmatu, menyengaja. Ini arti kamusnya kalau kita lihat. Lalu kemudian Imam As-Suyuti bermadhab Syafi'i ini menjelaskan bahwa niat adalah al-iradatul mutawajjahatu, kehendak yang ditujukan. Nah, kehendak yang ditujukan nahwal fi'li, kepada suatu perbuatan. Libtighai ridallahi, karena ingin mencari keridhaan Allah. Nah, libtighai ridallahi ta'ala, karena ingin mencari keridhaan Allah ta'ala. Wamtisali hukmihi, dan karena menjunjung tinggi hukumnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita lihat satu yang dapat kita tangkap makna dari apa yang dijelaskan Imam As-Suyuti ini adalah kehendak. Kehendak melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara sederhana dapat kita artikan bahwa niat adalah tekad hati, keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Itulah namanya niat, ya kan? Keinginan hati untuk melakukan suatu amalan atau melakukan suatu perbuatan, baik itu amalan fardu atau yang lainnya. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa dalam agama kita ini diatur niat? Ini tentu tujuannya banyak manfaat dari fungsi niat tersebut. Yang pertama, niat itu membedakan antara ibadah dengan adat, ya kan? Mandi berpahala dengan mandi yang tak berpahala itu ditentukan oleh niat. Orang membasuh muka, berpahala atau tidak itu ditentukan niat juga. Kalau niat membasuh mukanya untuk mengangkatkan hadas kecil,
maka berpahala. Tetapi kalau membasuh mukanya hanya sekedar untuk kesegaran dari teriknya matahari, maka sekedar boleh saja, tak ada pahalanya. Nah, jadi menentukan antara niat itu menentukan antara ibadah dengan adat. Orang duduk di masjid atau di musola, apakah beribadah atau tak beribadah? Kalau niatnya i'tikaf, maka berpahala. Tetapi kalau niatnya hanya sekadar duduk-duduk saja, sekadar untuk baca cerita-cerita saja, maka tidak ada dapat ibadah dia. Hanya sekadar boleh saja. Jadi menentukan antara ibadah dengan adat. Ada orang tak makan-makan, kalau niatnya puasa, maka berpahala. Ya kan, Bu? Tetapi kalau niatnya hanya sekadar diet, maka sekadar boleh saja, tak ada pahalanya. Ini yang pertama, niat itu menentukan antara ibadat dengan adat. Apakah dia ibadah ataukah adat kebiasaan? Tergantung niat dan melakukannya. Definisinya itu gimana? Oh, tadi itu, ya kan dijelaskan bahwa niat tekad hati untuk melakukan suatu amalan, keinginan hati untuk